Halo dan selamat pagi sahabat UB Indonesia. Saat ini kami sedang berada di daerah Wongsorejo, Banyuwangi, di sebuah tempat yang seperti yang bisa Anda lihat begitu indah. Dan sosok muda yang berada di samping saya ini bernama Ustadz Ridwan. Halo sahabat UB Indonesia. Sebagai tuan rumah sekaligus narasumber pada perjumpaan kita kali ini. Dan kami berada di sini ini dalam rangka untuk melihat secara langsung kegiatan apakah yang dilakukan di tempat ini. Karena menurut info yang kami dapat, konon tempat ini didirikan untuk tujuan yang sangat mulia. Betul Ya, kan Ustadz? benar. Oke, jadi stay tune ya. Simak terus liputan kami kali ini. Mari. Dan sahabat UB Indonesia, saya harus jelaskan kepada Anda dulu, karena tadi belum sempat saya jelaskan di awal. Nama tempat ini adalah Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Dan Ustadz Ridwan ini adalah sebagai penanggung jawab sekaligus kepala dari Pondok Pesantren ini. Betul ya? Luar biasa sekali. Masih begitu muda, tapi sudah punya tanggung jawab yang begitu besar. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Ustadz. Sudah berkenan dan mau menerima dengan tangan terbuka, luar biasa sekali mau menerima UB Indonesia. Sama-sama. Terima kasih banyak. Lalu begini, kami ingin tahu banyak nih tentang tempat ini. Karena info yang kami dapat, apa yang terjadi di tempat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan juga seperti yang saya sebutin tadi di awal ya, katanya tempat ini dibangun untuk kegiatan dan tujuan yang begitu mulia. Nah, dalam rangka itu, jadi tolong dong dijelasin kepada kami, juga pemirsa UB Indonesia yang melihat video ini, cerita awalnya bagaimana dulu? Sejak kapan ini didirikan dan cerita awalnya bagaimana terkait dengan pondok pesantren ini? Silakan. Oke. Terima kasih para pemirsa. Lembaga yang ada di lokasi ini itu bermula pada tahun 2011. Awal kali pertama kali itu 2011. Baik. 2011 itu baru berdiri TPQ saja, pendidikan Al-Quran non formal di sore hari. Di sore hari? Di sore hari. Baik. Kemudian pada 2013 didirikan TK, Taman Kanak-Kanak. Baik. Setelah itu 2015, 2014 akhir saya pulang dari pesantren, pulang sekolah, pulang kuliah dari Malang. Baik. Lantas mulailah masif untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan selanjutnya seperti itu. Dari 2015 sampai 2023 ini, syukur alhamdulillah sudah berdiri SD, berdiri SMP, berdiri SMK, dan juga ada SLB di sini. Luar biasa sekali. Jadi tadi kalau disampaikan sama Ustadz Ridwan, kalau kita mau kembali ke awal ya, sebetulnya jejak pendidikan itu dimulai sejak 2013 itu ya? 2013. Baik. Tempat yang indah ini kok bisa ya
ada tempat pendidikan yang seindah ini. Ceritanya dulu bagaimana itu di tepi pantai, tapi dulunya hanya selevel TK aja ya berarti ya. Level TK saja. Dan itu hanya di sore hari. Sore. Lalu setelah Ustadz TPQ Ridwan, di sore hari. oke. Lalu setelah Ustadz Ridwan ini Pulang selesai sekolah, kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana? Saya kuliah di Malang, yaitu untuk S1-nya itu bahasa Inggris di Unisma Malang, untuk S2-nya di UIN Malang Manajemen Pendidikan Islam. Sudah S2? Kurang lebih seperti itulah. Luar biasa ternyata. Lalu concernnya di situ ya. Setelah Ustadz Ridwan kembali, akhirnya dikembangkan. Ada sekolah TK, SD, SMP, SMK, sampai SMK, dan tadi juga ada SLP. ada SLB. Dan ketika kami mendirikan SMP dan mendirikan SMK awalnya mulailah anak-anak yang berada di jauh dari lokasi ini itu mulai datang ke sini. Baik. Mulai datang ke sini. Lantas muncul permasalahan. Baik. Mereka tidak mungkin setiap hari PP dari rumahnya ke sini. Baik. Lantas itulah kami membuat asrama saat itu, membuat asrama anak-anak itu di pagi hari itu belajar tentang pendidikan umum. Baik. Untuk di sore dan malam harinya belajar tentang pendidikan agama. Lah, 2018 itulah awal mula atau cikal bakal adanya pesantren di tempat ini. Seperti itu ya. Itu cerita awalnya. Cerita awalnya. Baik. Lalu karena akhirnya berbentuk pesantren, muridnya akhirnya bernama santri ya? Bernama santri. Oke. Itu ada berapa sekarang? Kurang jumlahnya? lebih antara 100 antara santri putra dan santri putri yang mukim di tempat ini. Yang mondok ya? Yang mukim, yang mondok. Baik. Dan saya lihat tadi itu tempatnya dibedakan ya, untuk santri putra dan putri dibedakan. Jauh sekali tempatnya. Memang tidak boleh terlalu dekat ya. Lalu siapakah mereka ini? Dari mana saja para santrinya? Para santri mayoritas dari daerah sekitar Wongsorjo di sini saja. Baik. Akan tetapi ada juga yang datang dari Bondowoso, ada juga yang datang dari Riau, Sumatera. Jauh sekali. Ada juga yang dari Bali, ada juga yang dari Pulau Madura, Sepeken. Dan pernah juga punya santri dari Bogor, Jawa Barat. Kok sampai jauh ya? Lalu Ustadz, kalau boleh tahu nih ya, keberadaan mereka di sini itu ceritanya bagaimana itu? Pondok pesantren ini mencari atau mereka yang datang kemari? Oke. Awal mulanya kami itu mencari, mengajak. Baik. Ayo, siapa yang mau sekolah ke tempat kami? Baik. Ayo, siapa yang mau mondok di tempat kami? Baik. Tapi lama-kelamaan program apa yang kami miliki itu mulai menarik hati masyarakat yang ada di sekitar. Baik. Yang akhirnya kami tidak lagi mencari, mereka mulai datang. Untuk sekolah ataupun mondok di tempat kami. Baik, seperti itu ya. Lalu nih, kalau boleh tahu sekali lagi, karena tadi disebutin dari jauh juga mereka datang, akhirnya juga ternyata ada motivasi juga dari mereka karena tertarik dengan apa yang diajarkan di sini. Memangnya apa saja yang diajarkan di sini, Ustaz? Lembaga pendidikan kami hampir sama dengan lembaga pendidikan lain. Baik. Mungkin ada beberapa yang membedakan. Oke. Di antaranya adalah kami di sini concern di 3 hal utama. Baik. Yang pertama itu adalah pendidikan agama. Oke. Yang kedua itu adalah pendidikan umum, Baik. normal seperti biasanya. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan kelautan yang dikombinasikan dengan pendidikan kewirausahaan. Seperti itu ya. Itulah yang mungkin sedikit membedakan antara pendidikan yang kami miliki dan pendidikan lainnya. Baik.
Dan saya yang tertarik terkait dengan pendidikan kelautan atau kemaritiman itu ya, karena memang tadi bisa sempat juga sahabat Indonesia kami itu ditunjukin, ya kan, bagaimana mereka ini juga memberdayakan anak-anak di sini ini juga diajari bekerja begitu, mengelola tambak udang, Ya. lalu ikan hias, juga budidaya ikan bawal tadi ya. Iya. Nah, itu yang membedakan ya. Kenapa ada pelajaran kemaritiman itu? Yang pertama tentunya karena posisi kami berada tepat di tepi pantai. Baik, Yang kedua, dari posisi itulah kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas baik, bahwasanya branding dari lembaga pendidikan kami itu adalah pendidikan kemaritiman atau pendidikan kelautan. oke. Khusus karena posisi di pesisir. Pesisir. Dari sini langkah-langkah nyata yang kami lakukan itu adalah kami membuat kurikulum dari tingkat TK anak usia dini sampai dengan SMK yang berkaitan tentang bagaimana melestarikan lingkungan, terutama lingkungan laut. Baik, Yang kedua, bagaimana mengenal flora dan fauna baik yang di pantai maupun yang ada di laut. baik, Yang ketiga, kami juga mengajari bagaimana memanfaatkan sumber daya laut semaksimal mungkin tanpa mengeksploitasinya oke. untuk keberlangsungan ekonomi atau yang kami sebut dengan ekonomi biru. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi karena ada goal seperti itu ya. Jadi para murid atau santri di sini sejak dini itu dikenalkan dengan itu semua ya. Apa yang dilindungi dan yang boleh ditangkap seperti itu ya. Iya, terkait ikan-ikan itu juga konkretnya seperti apa dalam hal perlindungan habitat lautnya seperti apa, pengajarannya kepada anak-anak itu adakah kerja prakteknya seperti apa? Oke. Untuk kerja prakteknya otomatis dari tingkat TK sampai SMK itu memiliki beban kurikulum yang berbeda. Baik, Dari tingkat TK kami mengenalkan kepada anak-anak itu jenis-jenisnya, macam-macamnya. baik, Karena pada usianya mereka hanya mampu mengenal ini namanya apa, ini namanya Baik. apa, ini namanya apa. Yang kedua itu adalah usia SD mulai kami ajarkan bukan hanya sekedar nama, tapi nama dan juga fungsinya. baik. Mulai seperti itu ya, meningkat itu ya. Meningkat. Baik, lalu? Fungsinya apa, fungsinya Oke. apa, fungsinya apa, Oke. fungsinya apa. Untuk usia SMP kami mengenalkan kepada mereka bagaimana bukan hanya fungsi tapi juga bagaimana merawat dan bagaimana juga cara mengobati atau apabila terjadi masalah Baik, bagaimana cara menanganinya. seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk usia SMK Biasa sekali. kami pada tahap untuk bagaimana mengembangkannya. Oke, Jadi stepnya kalau begitu ya. contohnya di sini banyak pohon cemara, bagaimana mencangkup cemara yang baik. Kalau ikan, bagaimana membudidayakan ikan yang baik. Oke, Kalau terumbu karang, bagaimana cara merawat terumbu karang yang baik dan lain sebagainya seperti itu. tentunya itu adalah hal yang luar biasa, yang so pasti juga mungkin saya nggak tahu ya apakah tempat ini satu-satunya, cuman kami sendiri baru dengar tuh terkait pendidikan anak-anak sejak TK sampai SMA yang concern sekali ya terkait dengan utamanya perlindungan terhadap habitat di pesisir ya. Seperti itu, luar biasa. Goalnya sendiri, tujuannya sendiri dengan melakukan itu semua apa sih, Ustaz? Harapannya apa sih? Harapannya adalah setelah anak-anak setiap hari itu dikenalkan tentang laut, tentang pantai, potensi yang ada, bagaimana cara merawatnya. Oh ya, mungkin ada yang lupa tadi kelewat, setiap hari anak-anak itu memiliki tugas
untuk bersih-bersih pantai, memungut sampah di pantai. Jadi mereka itu setiap pagi itu istiqomah selalu setelah matahari terbit, sebelum sekolah, sebelum jam 7 masuk sekolah, itu mengikuti sampah, nyapu di pinggir pantai. Itu kami tidak mempermasalahkan ini sampah dari mana, ini kiriman dari siapa, tidak. Tapi ayo kita pungut, ayo kita kita kumpulkan. Seperti itu. Harapannya, tujuannya setelah mereka itu setiap hari selalu dikenalkan, sebagaimana filosofi Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Seperti itu ya. Menjadi cinta, menjadi senang terhadap lingkungan karena setiap hari selalu dikenalkan dengan lingkungan itu. Setiap hari selalu dilibatkan dalam lingkungan tersebut. Mudah-mudahan nanti begitu mereka beranjak dewasa, mereka akan semakin mengerti dan akhirnya bisa menginspirasi yang lain ya. Amin, amin. Ya, menginspirasi yang lain untuk juga mulai menjaga tuh ya habitat laut kita ya. Karena memang Indonesia ini terkenal dalam hal itu, luar biasa. Setuju sekali saya dengan hal itu, luar biasa sekali Ustaz. Jadi itu tujuannya kenapa mereka ya dikenalkan seperti itu ya. Baik. Lalu begini. Ada juga setiap Sabtu bergiliran di sini. Apa tuh? Jadi setiap Sabtu bergiliran bersama wali murid. Ngapain? Yaitu membuat olahan perikanan. Wah. Jadi kalau seumpamanya hanya bersih-bersih saja, hanya mungkin tanam, budidaya, itu mungkin kurang menarik lah. Tapi kalau setiap minggu itu mereka itu namanya gemar makan ikan. Baik, seperti apa? Konkretnya seperti apa? Konkretnya seperti ini. Secara bergantian. Baik. Minggu ini adalah TK, minggu depannya SD, minggu depannya lagi SMP, minggu depannya lagi SMK, SLB bareng dengan TK seperti itu. Mereka itu membuat menu. Membuat menu dari hasil olahan perikanan. Baik. Mulai dari bakso ikan, mulai dari nugget ikan, mulai dari es rumput laut, dan macam-macam yang berkaitan tentang laut. Banyak gizinya. Banyak gizinya. Mereka itu bukan hanya memasak saja, tapi mengenalkan kepada anak, ini loh kenapa kita kok makan rumput laut, karena gizinya ini. Kenapa kita kok mengkonsumsi ikan ini, karena nutrisinya seperti ini. Nah, di hari Sabtu juga kami digabungkan menjadi yang namanya Business Day. Dari Business Day itu anak-anak itu bukan hanya mengolah makanan kemudian disantap sendiri, akan tapi anak-anak juga diajari berwirausaha, mereka itu menjual hasil produknya. Nah, difasilitasi bagaimana? Difasilitasi, kami membuat stand yang bisa dijual kepada sesama temannya, seperti itu. Ada juga di kantin sekolah. Nah, mereka akan tertarik, oh ternyata makanan saya laku, ternyata buatan saya itu laku di pasaran. Nah, seperti itu. Diajari wirausaha juga ternyata sejak dini ya. Baik. Luar biasa. Ini seharusnya dicontoh nih, ya kan? Dicontoh untuk sekolah-sekolah lain, karena terus terang memang seharusnya sudah hal seperti itu dikenalkan ya. Untuk mulai anak-anak usia sekolah itu, utamanya di tingkatan SMA ya, sudah mulai ditanamkan jiwa-jiwa wirausaha. Setuju sekali saya Ustaz, luar biasa. Luar biasa. Lalu begini, ini pertanyaan saya selanjutnya mudah-mudahan tidak keberatan. Agak seru nih pertanyaannya. Tadi kami semua mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, ada 300-an santri, di mana 100-an anak mondok, baik itu santri dan santriwati ya. Tapi kami mendapatkan info justru kebanyakan, mayoritas dari mereka itu berada di tempat ini banyak yang secara cuma-cuma. Benar. Benar kan? Info yang kami dapat seperti itu, mayoritas dari mereka. Pertanyaan kami begini, tadi memang sempat sih Ustadz itu
memberitahu kami ya, tidak semuanya, tapi pastinya mayoritas. Lalu pertanyaan kami, dari mana sumber dananya untuk biaya operasional ini? Karena kami juga melihat tuh, di sana tadi sedang pembangunan juga sedang berlangsung. Itu niatan untuk membuat showroom apa itu tadi? Showroom perikanan. Wah, showroom perikanan dengan tujuan yang sangat mulia sekali, sahabat Indonesia, biar anak-anak itu nanti bisa mendisplay hasil karya mereka, begitu ya? Iya benar. Hasil kerja mereka, nanti juga mungkin itu bisa untuk mengundang masyarakat luar ya untuk melihat apa yang mereka, karya-karya dari mereka ini, begitu kan? Iya benar. Dari mana itu semua duitnya? Oke. Memang kami di sini itu adalah sebagaimana sebuah kiasan yang kami sampaikan kepada Dewan Guru semuanya. Ayo kita bersama-sama, itu istilahnya menjual Alphard akan tetapi seharga Avanza. Baru lagi nih dari Ustadz Ridwan nih. Jadi, maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah kita memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal, Baik. memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, Baik. akan tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Kenapa? Kalau kita memberikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu, yang bagus, tapi dengan harga yang tinggi, itu dimanapun ada seperti itu. Oke. Nah, akan tetapi kalau dengan kualitas yang bagus, harganya tapi sangat di bawah, maka pendidikan yang seperti ini akan mudah dijangkau oleh semua elemen lapisan masyarakat. Baik. Nah, kita tentunya kan melihat ada yang masuk ke sekolah A harus bayar sekian juta, Baik. uang Baik. gedungnya, uang pendaftarannya harus Baik. sekian juta, Baik. harus sekian juta dan lain sebagainya. Kami tidaklah seperti itu. Oke. Karena apa? Misi kami itu adalah menyebarkan pendidikan ini untuk semua kalangan. Baik. Memang di pesantren ini ada siswa itu yang membayar, ada siswa yang tidak membayar. Baik. Terutama yang santri, memang ada poin-poin yang kami itu gratiskan. Oke. Di antaranya mereka itu adalah santri yang mukim di sini itu 3 kali sehari makan gratis di sini. Oke. Tidak ada uang asrama, tidak ada uang listrik, tidak ada uang gedung, tidak ada uang pendaftaran. Baik. Mereka di sini niat saja belajar yang bagus, seperti itu. Lantas pendanaannya dari mana? Itu dari mana tuh? Nah, pendanaannya kami memiliki ada 2 kaki yang kokoh. Alhamdulillah sampai saat ini Ya. 2 kaki kokoh itu bertahan dan semoga untuk selanjutnya bisa jauh lebih kokoh. Amin. Seperti Itu ya. Oke. Apa kaki yang pertama itu adalah dari donatur. Baik. Donatur pun dibagi menjadi 2, yaitu menjadi donatur internal dan donatur eksternal. Maksudnya internal Donatur bagaimana? internal itu adalah keluarga pribadi. Waduh. Jadi kami bersyukur keluarga kami itu sangat kompak, Baik. mendukung kegiatan ini, Baik. gotong royong, saling menguatkan. Luar biasa. Contohnya adalah ada seorang tante saya, santrimu nggak kurang seragam, kurang aku kasih seragam ya, terus aku kasih dasi ya, kamu butuh dasi berapa? Karena tante saya itu punya toko busana, punya Waduh, konveksi. luar biasa. Ada juga yang adik saya itu yang memiliki toko juga di Bangil, Oke. toko perhiasan. Ketika ini saya sumbang, ini saya sumbang untuk nasinya, saya sumbang untuk bangunannya, saya sumbang untuk gaji gurunya. Bahkan sekarang adik saya ini itu konsentrasi untuk mengawal kewirausahaan santri. Jadi memodali penuh untuk wirausaha santri sampai benar-benar jadi. Luar biasa. Itu. Keluarga yang solid ya. Dan juga keluarga-keluarga lainnya yang punya sawah dikasih, yang punya ini dikasih. Ada keluarga yang punya toko fotokopi hal remeh,
nggak usah bayar fotokopinya sudah. Seperti itu. Saya punya pulpen, saya punya pensil, ini buat santrinya dan Baik. sebagainya. Oke, jadi Dan donatur itu yang paling dominan berarti dari pihak keluarga ya, Pihak keluarga. karena diberkati dengan keluarga besar yang murah hati, luar biasa. Itu semuanya. Oke, Terus dari pihak eksternal, oke, dari wali murid dan dari non wali murid. oke, Dari wali murid, mereka itu menyumbang ke Sunan Kalijaga, ke pesantren ini sesuai dengan kemampuan mereka. baik, Akan tetapi yang terkadang di luar nalar adalah anaknya tidak nyantri di sini, tidak sekolah ke sini, akan tetapi sumbangannya sampai ke sini. itu luar biasa. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Taiwan, ada Baik. yang dari Hong Kong, ada yang dari Arab Saudi, ada juga yang dari sini dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kami memiliki budidaya udang fanami. Oke, Ketika kami mau tebar, otomatis kami harus beli benih. baik, Kami beli benih ke Situbondo. Beli benih ke Situbondo, nanti Situbondo mau tebar benih di pesantren sebagai unit bisnis dan juga praktiknya anak-anak. Sama ownernya di Situbondo, di PT-nya gratis saja. Wah, yang menggerakkan seperti itu. Itu kan artinya apabila kita itu konsentrasi pada jalan kebaikan, maka Tuhan itu pasti akan mengirimkan bala tentaranya untuk membantu kita. setuju, setuju sekali. Nah, saya. seperti itu. Luar biasa. Yang kedua, kaki Baik. yang kedua yaitu adalah unit-unit bisnis kami. Oke, Nah, unit-unit bisnis itu adalah kurang etis lah. Kalau kita itu, walaupun mereka itu nyumbang sukarela, baik, akan tetapi sebuah lembaga pendidikan, sebuah organisasi, apabila hanya mengandalkan dari donatur, itu kurang baik untuk kedepannya. Maka itulah kami memiliki unit-unit bisnis. Unit-unit bisnis itulah selain sebagai mendongkrak perekonomian yang ada di dalam lembaga ini, juga sebagai sarana mengajari anak-anak Yes. untuk berwirausaha, Itu untuk kelebihannya. bekerja dan mandiri ke depannya. luar biasa. Jadi seperti itu ya, kegiatan operasional di sini ditopang oleh, bisa dibilang 3 hal tadi itu ya. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, terima kasih. Penuh berkat tempat ini ya, Amin, amin. dengan tujuan yang baik tentunya akan dipertemukan dengan banyak orang baik sekaligus yang murah hati untuk mendukung tempat ini. Luar biasa sekali, luar biasa. Lalu begini Ustaz, ini semakin ke ujung pertanyaannya harus semakin seru kan, jadi agak sedikit personal nih pertanyaan saya selanjutnya. Ini kalau saya melihat ya, Ustadz Ridwan ini kan masih muda nih, ya kan? Tapi yang kami ingin tahu, kenapa semudah itu sudah berpikir sebesar itu? Apa alasan yang membuat Ustadz Ridwan ini tadi sempat dibilangkan ya, kuliah S1, S2 di kota besar? Biasanya anak desa itu, ya kan? Iya. Kalau sudah di kota besar, sudah S2, kepengennya cari pekerjaan di kota. Kenapa memutuskan pulang, lalu punya cita-cita yang luar biasa seperti ini? Apa alasannya? Oke. Sempat bekerja di mana saya itu berada di Malang untuk studi di sana itu, baik studi Baik. pesantrennya maupun studi kuliahnya. Oke. Sama istri juga di sana itu. Saya ketemu istri di Malang itu, lantas menikah di penghujung S2. Setelah itu memutuskan kembali untuk pulang ke sini. Oke. Agak tergiur. Memang di Tergiurnya? kota itu luar biasa kehidupannya. Yes. Kita sudah dapat income sendiri. Oke. Akan tetapi ketika saya itu bilang kepada abah-abah, setelah menikah saya mau tetap di kota, di Malang. Oke. Saya sudah mendapatkan pekerjaan di sana. Baik.
dan seterusnya dan seterusnya. Dan tapi apa itu mengatakan, percuma aku meminterkan kamu. Kalau setelah kamu pinter ternyata nggak mau kembali ke desa. Atas dari sana saya itu terus, oh iya, benar. Beban moral yang harus saya terima itu adalah bahwasanya tidak salah setiap anak di desa yang memiliki potensi datang ke kota untuk studi dan bekerja di sana, itu nggak salah. Akan tetapi jangan semuanya, karena kalau setiap permata, setiap intan yang bercahaya di desa memutuskan ke kota dan tidak mau kembali ke desanya, maka akan selamanya desa itu akan menjadi gelap gulita. Nah, itu kan juga sama banyak dari mungkin masyarakat kita yang mereka itu sampai kuliah ke luar negeri, tapi akhirnya tidak mau pulang ke negerinya. Memang untuk membangun Indonesia, contoh saya di sini itu tidak semuanya menerima dengan kehadiran saya. Tidak semuanya itu mereka itu welcome terhadap program-program yang saya tawarkan. Akan tetapi memang itulah yang namanya perjuangan, perlu proses seperti itu. Jadi itu alasan utama ya, sebagai anak berbakti, pertama-tama tentunya menuruti orang tua, tapi setelah semakin jauh terlibat, akhirnya memutuskan untuk seperti itu. Dan juga anak-anak di sini adalah sebagai contoh juga. Contoh, saya sering kali sampaikan kepada anak-anak itu bahwasanya, ayo bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan waktu muda. Boleh kita happy, have fun, kegiatan ketika masih muda. Akan tapi jangan sampai terlena. Itu benar menikmati atau itu menghancurkan. Yang namakan menghancurkan masa muda adalah masa mudanya kamu tidak digunakan kecuali hanya untuk kesenangan dirimu pribadi. Kamu happy hanya untuk dirimu pribadi. Ayo nikmati masa mudanya kamu, masa energiknya kamu untuk berbagi kepada sesama. Karena apa? Karena anak-anak yang berada atau pemuda yang berada di bawah kita, ketika mereka mau mencontoh yang usianya 40-50 tahun, itu kesulitan. Lompatnya terlalu tinggi. Baik. Akan tetapi kalau mencontoh juga yang di atasnya sama seperti kamu, saya masih 30 awal. Di Sunan Kalijaga di sini mimpin dulu sejak usia 24. Itu kan anak yang usia belasan, itu kan lutut. Baik. Oh, punya gambaran bisa. Oke. Anak yang usia 20 awal itu punya gambar, bisa. Tapi kalau seumpamanya saya itu memulainya saya di usia 40 atau di usia 50, mereka akan mengikuti saya, pantas saja, sudah tua. Yes. Dan itu Jadi seperti itu sepertinya. ya, dan itu berarti adalah sebuah keputusan yang tepat dan luar biasa tentunya. Terima kasih ya sudah memutuskan di usia itu untuk akhirnya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat sekitar sini. Karena santri di sini mayoritas warga sekitar ya. Warga sekitar. Mayoritas ya. Mayoritas. Baik. Luar biasa Ustadz. Lalu begini, ini pertanyaan saya berikutnya begini. Kalau tadi saya sempat bertanya, apa sih harapannya dengan melakukan itu semua, memberi pembelajaran ke anak-anak terkait kemaritiman ya. Pertanyaan saya selanjutnya begini. Kalau harapan secara pribadi dari seorang Ustadz Ridwan apa? Harapannya dengan melakukan ini semua, apa? Harapan dari saya pribadi adalah untuk menjadi teladan. Baik. Bagi generasi-generasi di bawahnya, artinya bukan berarti saya itu orang baik 100% tidak. Baik. Akan tetapi setidaknya mereka itu memiliki gambaran atau memiliki
role model ke depannya dalam hidup mereka, bahwasanya yang pertama adalah mereka itu harus menjadi pejuang-pejuang yang taat dalam beragama. Baik. Karena masa muda itu sangat luar biasa godaan. Baik. Yang kedua, mereka itu menjadi pejuang-pejuang yang peduli terhadap sosial di sekitarnya. Baik. Bukan generasi yang acuh tak acuh. Baik. Bukan generasi yang tidak mau tahu terhadap sekitarnya. Yang ketiga itu adalah bahwasanya lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nggak usah menyalahkan ini salahnya dia, ini seharusnya dia, ini seharusnya mereka, tidak. Akan tetapi ayo kita memulainya. Baik. Sebagaimana yang mengutip bahwasanya nggak perlu dari hal-hal besar. Mulai saja dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini, bukan menunggu-nunggu nanti-nanti. Seperti itu harapannya. Adakah lagi? Akhirnya negara ini bukan hanya menjadi namanya saja negara maritim, bukan hanya lagunya saja yang nenek moyangku seorang pelaut, akan tetapi memang nenek moyangku seorang pelaut, tapi aku adalah penjaga laut yang sejati. Nenek moyangku seorang pelaut, aku adalah pelestari laut yang sejati. Nenek moyangku seorang pelaut, aku sangat cinta laut dan akan menjaga laut ini. Luar biasa sekali. Itu harapannya ya. Harapannya itu kan. Melakukan ini semua. Harapan yang sangat mulia Ustadz. Harapan yang tentunya sahabat Hope Indonesia, kita semua harus mendukungnya. Memang betul, setuju sekali saya. Anak-anak kita zaman sekarang harus ada role model. Role model yang anak-anak itu harus diberi contoh memang. Bagaimana mereka itu besoknya begitu dewasa dalam mengambil keputusan ya. Setelah mereka sekolah dimanapun silakan mencari ilmu setinggi langit. Tapi setelah kamu berhasil, tentunya harapan kita semua, mereka semua bisa kembali ke daerahnya masing-masing, memajukan daerahnya masing-masing. Iya, benar. Sambil itu tadi, terkait kemaritiman ini, ya, diperlakukan dengan baik, tidak hanya mengambil aja, tetapi bagaimana bisa menjaganya, melestarikannya. No debat tentang itu. Luar biasa sekali harapannya. Baik Ustadz, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas pencerahannya. Wah, saya itu selalu tiap ketemu orang baru mendapat ilmu baru saya. Ilmu baru yang luar biasa. Terima kasih ya. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, biasanya kami itu selalu mengharapkan sama narasumber kami itu untuk memberikan pesan kepada pemirsa Hope Indonesia yang melihat video kita kali ini. Ada Ustadz? Ada. Baik, silakan. Oke. Pemirsa OB Indonesia, tidak ada hal lain yang kita tunggu dalam hidup ini kecuali kematian. Pasti kita akan mengalaminya. Akan tetapi umur berbatas. Namun amal-amal baik, kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia ini itu akan melampaui dari umur-umur kita. Menanam kebaikan sedini mungkin tidak pernah rugi. Karena menanam kebaikan sedini mungkin artinya amal itu akan jauh lebih besar dibanding kita menanamnya di usia tua. Semoga dari hal kecil yang ada di Sunan Kalijaga ini bisa menginspirasi semuanya untuk berbuat baik, untuk peduli terhadap lingkungan sesuai dengan kondisi alam yang berbeda masing-masing di daerah kita. Seperti itu.
Luar biasa sekali. Terima kasih. Pesan yang luar biasa buat pemirsanya UB Indonesia. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Doa yang terbaik dari kami untuk kedepannya sehat selalu, Amin, sukses amin, selalu. Amin, amin, amin. Semoga yang dicita-citakan, yang diperjuangkan segera bisa terwujud. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Amin. Setelah melihat video tadi, tentu kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Ridwan adalah sesuatu yang spesial. Sebuah niat baik yang tidak saja menuntut kesabaran yang tinggi, melainkan juga pengorbanan dan tanggung jawab yang besar. Keinginan beliau untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, sekaligus yang mau bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya, tentu adalah suatu terobosan baru yang harus kita dukung bersama. Sekian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Ustadz Ridwan tadi nantinya bisa memacu semangat setiap kita untuk mulai berkontribusi dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa di lingkungan kita masing-masing. Salam UB Indonesia.